Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arisma Febriani, NIM 1907016042. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan penanganan Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD. Selanjutnya itu adalah pengertian. Attention Deficit Hyperactive Disorder atau yang biasa kita sebut ADHD merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku hiperaktif. Menurut Ikatan Psikiatri Amerika, ADHD adalah sebuah pola tetap tentang kesulitan memusatkan perhatian atau perilaku hiperaktif dan impulsif yang terlihat lebih sering dan lebih parah daripada yang biasa terlihat dalam individu. Gejala utamanya adalah tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, anak ADHD mudah teralihkan dan tidak bisa diam. Hal tersebut mengakibatkan berbagai kesulitan belajar, berperilaku, serta kesulitan bersosialisasi dan sulit untuk diarahkan perilakunya. Apabila kita bandingkan dengan ABK jenis lain seperti autis, gangguan hiperaktif ini tidak populer dikenali oleh masyarakat karena anak dengan gangguan hiperaktif dapat menjadi autis, namun anak autis belum tentu mengalami gangguan hiperaktif. Pada umumnya, gangguan ini sering dijumpai pada anak usia sekolah dengan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik ADHD. Sugirman 2006 mendefinisikan gangguan-gangguan yang dialami anak dengan ADHD, yaitu pertama adalah inattention atau rentang perhatian, yang mana pada inattention ini merupakan kesulitan dalam memusatkan perhatiannya dan sangat mudah teralihkan oleh rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya atau perasaan yang timbul pada saat itu. Lalu yang kedua yaitu ada impulsivitas, yaitu suatu gangguan perilaku berupa tindakan yang tidak disertai dengan pemikiran. Mereka sangat dikuasai oleh perasaannya sehingga sangat cepat bereaksi. Mereka sulit memberi prioritas kegiatan, sulit untuk memikirkan terlebih dahulu perilaku yang ditampilkan. Lalu yang ketiga ada hiperaktivitas, yaitu suatu gerakan melebihi gerakan yang dilakukan secara umum anak seusianya. Biasanya sejak bayi mereka banyak bergerak dan sulit untuk ditenangkan. Lalu selanjutnya yaitu ada penanganan ADHD. Di sini terdapat 3 penanganan. Yang pertama ada terapi okupasi, di mana terapi ini terdiri terapi relaksasi yang bertujuan untuk mengontrol anksiesitas, stres, ketakutan, dan ketegangan, memperbaiki konsentrasi, meningkatkan kontrol diri. Lalu yang kedua ada terapi perilaku kognitif, yang mana bertujuan untuk mengubah pemikiran dan persepsi, terutama pola berpikirnya. Lalu yang ketiga terapi sensori integrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan proses sensori. Yang keempat ada terapi Snow-Zealand, yang dilakukan untuk mempengaruhi sistem saraf pusat melalui pemberian rangsangan yang cukup pada sistem sensori primer, yaitu ada penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Lalu yang kelima ada terapi musik, yang mana terapi ini efektif dan alat edukasi sehingga dapat mempengaruhi perubahan keterampilan yang penting pada gangguan belajar atau berperilaku. Lalu ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi tetap menjadi salah satu bentuk yang paling umum, namun yang paling kontroversial pengobatan ADHD. Terapi farmakologi termasuk penggunaan psikostimulan, antidepresan, obat anti kecemasan, antipsikotik, dan suasana hati stabilisator. Stimulan termasuk metilphenidate atau Ritalin, dextromethorphan atau dexedrine, dan pemolin atau Xylert. Jenis-jenis obat antidepresan, anti kecemasan, obat antipsikotik, dan stabilisator suasana hati digunakan terutama bagi mereka yang tidak menanggapi stimulan atau mereka yang memiliki gangguan berdampingan. Lalu yang ketiga adalah pendekatan perilaku, di mana pendekatan ini berupa intervensi pendidikan dan sekolah, yang mana dalam hal ini penting untuk membangun kemampuan belajar anak. Lalu yang kedua itu ada psikoterapi. Pelatihan ADHD support
group atau penggunaan keduanya pada orang dewasa dapat membantu menormalisasi gangguan dan membantu penderita agar fokus pada informasi umum. Konselor terapi perilaku ini dapat melibatkan psikolog, dokter spesialis tumbuh kembang anak, pekerja sosial, dan perawat yang berpengalaman. Modifikasi perilaku dan terapi keluarga juga dilakukan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.